Jayden Oosterwolde, bek tangguh Parma FC, segera dinaturalisasi jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Dalam upaya untuk memperkuat skuad timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI telah mengintensifkan rencana naturalisasi beberapa pemain keturunan, termasuk Jayden Oosterwolde, bek tangguh yang saat ini bermain untuk Parma FC di Serie B Italia. Jayden Oosterwolde, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak keluarga ibunya, dikabarkan akan segera mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, dengan harapan dapat membantu timnas Garuda dalam menghadapi Bahrain yang akan menjadi salah satu tantangan besar di fase kualifikasi mendatang. Jayden Oosterwolde adalah bek sayap dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Kualitasnya yang sudah teruji di sepak bola Eropa membuatnya diproyeksikan akan menjadi pilar utama dalam menjaga ketahanan pertahanan Indonesia, khususnya saat melawan tim-tim dengan serangan agresif seperti Bahrain. Jayden Oosterwolde lahir pada 18 April 2001 di Zwolle, Belanda. Ia merupakan pemain sepak bola profesional, yang telah menunjukkan performa menjanjikan sejak masih berusia belia. Oosterwolde memulai karir sepak bolanya di FC Twente, di mana ia bergabung dengan akademi klub tersebut sebelum dipromosikan ke tim utama pada tahun 2020. Di sana, Jayden menunjukkan bakatnya sebagai seorang bek sayap modern, dengan kemampuan bertahan yang disiplin sekaligus kemampuan menyerang yang mengesankan. Pada tahun 2023, Jayden memutuskan untuk mencoba peruntungan di Italia dengan bergabung bersama Parma FC, klub yang berkompetisi di Serie B. Sejak bergabung dengan Parma, ia menunjukkan peningkatan dalam hal kemampuan taktis, kekuatan fisik, dan kecepatan yang menjadi andalannya. Di Parma FC, Oosterwolde kerap kali menjadi pilihan utama sebagai bek kiri, dan tak jarang pula bermain sebagai bek tengah berkat fleksibilitas dan kemampuan adaptasinya yang tinggi. Dengan tinggi badan 189 cm dan fisik yang kuat, Oosterwolde mampu menjadi bek yang sulit dilewati oleh penyerang lawan. Kecepatannya dalam berlari juga membuatnya sangat efektif dalam membantu serangan, terutama dalam skema counter-attack, di mana ia bisa melakukan overlap dan memberikan umpan silang ke area kotak penalti lawan. Kemampuan ini menjadikan Jayden sebagai sosok bek yang serbaguna dan ideal untuk timnas Indonesia, yang membutuhkan pemain bertahan dengan mobilitas dan kekuatan yang baik. Rencana naturalisasi Jayden Oosterwolde merupakan bagian dari strategi besar PSSI untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia, terutama menjelang laga-laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang saat ini sedang dalam masa transisi menuju tim yang lebih kompetitif di level Asia, memerlukan pemain dengan pengalaman dan kualitas yang sudah teruji di liga-liga besar Eropa. Jayden Oosterwolde, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak keluarga ibunya, memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Proses naturalisasi Oosterwolde kini sudah memasuki tahap yang cukup jauh, dan pihak PSSI optimistis bahwa ia bisa segera memperkuat timnas Indonesia, khususnya dalam laga penting kontra Bahrain. Kehadiran Oosterwolde diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini belakang, sekaligus meningkatkan kualitas serangan melalui overlap dari sisi sayap. Timnas Bahrain adalah salah satu tim kuat di Asia yang dikenal dengan gaya bermain yang cepat dan mengandalkan serangan-serangan sayap yang berbahaya. Dalam menghadapi lawan seperti Bahrain, timnas Indonesia membutuhkan bek yang memiliki kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuan bertahan yang baik. Jayden Oosterwolde dengan segala kualitasnya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menahan serangan-serangan Bahrain dari sisi sayap. Kehadiran Oosterwolde akan memberikan dimensi baru bagi pertahanan Indonesia. Kemampuannya dalam menjaga lawan satu, ditambah dengan kecepatannya untuk melakukan recovery ketika menghadapi serangan balik, sangat dibutuhkan oleh timnas Garuda. Selain itu, Oosterwolde juga memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan umpan-umpan panjang yang akurat, yang bisa menjadi opsi serangan balik cepat bagi Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang terkenal dengan pendekatan permainan yang agresif dan disiplin, akan sangat terbantu dengan kehadiran Oosterwolde. Gaya bermain Oosterwolde yang tidak hanya fokus pada bertahan tetapi juga aktif membantu serangan akan memberikan fleksibilitas taktik bagi Shin Tae-yong, terutama ketika menghadapi lawan yang menerapkan permainan bertahan. Jayden Oosterwolde adalah tipe bek sayap modern yang memiliki keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Sebagai seorang bek, ia memiliki kemampuan dalam membaca permainan lawan dan seringkali berada di posisi yang tepat untuk menghalau serangan.
Posturnya yang tinggi dan fisiknya yang kuat membuatnya unggul dalam duel udara, yang menjadi salah satu kelebihannya dalam mengantisipasi umpan-umpan lambung dari lawan. Selain itu, kemampuan Oosterwolde dalam menyerang juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia kerap kali membantu penyerangan melalui overlap yang dilakukan di sisi kiri. Dengan kecepatan yang dimilikinya, Oosterwolde mampu memberikan umpan silang yang akurat ke area penalti, menciptakan peluang bagi para penyerang. Gaya bermainnya yang fleksibel ini sangat cocok dengan strategi timnas Indonesia yang sering mengandalkan kecepatan dan transisi cepat dalam membangun serangan. Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Setelah berhasil melaju dari putaran kedua, Indonesia kini harus menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh dan berpengalaman di level Asia. Untuk dapat bersaing dengan tim-tim seperti Bahrain, yang memiliki rekam jejak bagus di level kualifikasi, timnas Indonesia perlu memiliki pertahanan yang solid dan berpengalaman. Jayden Oosterwolde, jika resmi dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia, diharapkan dapat membawa pengaruh besar dalam menjaga stabilitas pertahanan. Dengan pengalaman bermain di Serie B Italia, Oosterwolde tidak hanya akan membantu dari sisi teknis tetapi juga memberikan motivasi bagi para pemain muda Indonesia untuk berkembang dan tampil lebih percaya diri di pertandingan-pertandingan internasional. Jayden Oosterwolde, bek tangguh Parma FC yang memiliki darah keturunan Indonesia, tengah dalam proses naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan timnas Garuda, terutama menjelang laga krusial melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kemampuan bertahan dan menyerangnya yang seimbang, Oosterwolde diharapkan bisa menjadi salah satu andalan bagi pelatih Shin Tae-yong dalam menjaga kestabilan permainan di lini belakang sekaligus memberikan opsi dalam menyerang. Pascal Struijk, bek tangguh Premier League dari Leeds United, segera dinaturalisasi jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kabar mengenai kemungkinan naturalisasi Pascal Struijk, pemain bertahan Leeds United di Premier League, menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Struijk, yang dikenal sebagai salah satu talenta muda berbakat di liga paling bergengsi di dunia, dikabarkan akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia jelang laga penting melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pascal Struijk memiliki darah keturunan Indonesia dari salah satu orang tuanya, yang membuka jalan baginya untuk menjalani proses naturalisasi. Dengan pengalaman bermain di Premier League yang kompetitif, Struijk diyakini bisa memberikan kontribusi besar bagi lini pertahanan Indonesia, yang akan menghadapi tantangan berat dalam upaya melaju ke putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia. Di Leeds United, Struijk mulai mendapatkan kesempatan bermain di tim utama sejak musim 2019-2020, terutama setelah klub tersebut berhasil promosi ke Premier League. Di bawah asuhan Marcelo Bielsa, Struijk berkembang menjadi salah satu bek muda yang paling diandalkan. Dengan postur tinggi menjulang, 190 cm, dan kekuatan fisik yang luar biasa, Struijk seringkali menjadi andalan Leeds dalam menghadapi serangan-serangan lawan yang mengandalkan bola-bola udara. Keahliannya dalam membaca permainan, ketenangannya di bawah tekanan, serta kemampuan menghalau serangan dari sisi udara membuatnya menjadi sosok yang sangat diandalkan di lini belakang Leeds. Sebagai pemain bertahan, Struijk memiliki kemampuan untuk bermain di beberapa posisi, termasuk sebagai bek tengah dan gelandang bertahan, membuatnya menjadi pemain serba bisa yang dapat beradaptasi dengan berbagai taktik. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, di bawah kepemimpinan Erick Thohir terus melanjutkan program naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam menghadapi persaingan di level internasional. Pascal Struijk menjadi target naturalisasi berikutnya, terutama untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia yang seringkali menjadi titik lemah ketika menghadapi tim-tim kuat di Asia. PSSI menyadari bahwa Pascal Struijk, yang bermain di Premier League, memiliki kualitas yang luar biasa dan pengalaman di salah satu liga paling kompetitif di dunia. Kehadirannya akan memberikan suntikan kualitas yang sangat dibutuhkan Indonesia dalam upaya mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Menurut sumber dari dalam PSSI, proses naturalisasi Pascal Struijk sudah berada dalam tahap yang sangat maju.
Pembicaraan antara PSSI dan pihak Struij, termasuk dengan agen dan keluarga sang pemain, telah berlangsung selama beberapa waktu. Struij sendiri dikabarkan sangat antusias dengan kesempatan ini, karena ia memiliki darah keturunan Indonesia dan merasa memiliki keterikatan emosional dengan negara tersebut. Jika proses administrasi berjalan lancar, Pascal Struij diharapkan bisa bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat, sehingga dapat berpartisipasi dalam pertandingan penting melawan Bahrain. PSSI juga tengah bekerja sama dengan pemerintah untuk mempercepat proses naturalisasi ini, agar Struij bisa segera mendapatkan paspor Indonesia dan memenuhi semua persyaratan FIFA untuk bermain di level internasional. Berita mengenai kemungkinan naturalisasi Pascal Struij langsung mendapatkan respon positif dari warganet Indonesia. Di berbagai platform media sosial, banyak penggemar sepak bola Indonesia yang menyuarakan dukungan mereka terhadap Struij dan berharap bahwa proses naturalisasi ini dapat berjalan cepat. Pascal Struij main di Premier League, kalau dia bisa dinaturalisasi, pertahanan kita bakal jauh lebih kuat. Semoga cepat selesai prosesnya, ditulis seorang pengguna Twitter. Komentar-komentar seperti ini menunjukkan betapa besar ekspektasi publik terhadap pemain yang berkarier di Liga Top Eropa seperti Premier League. Bahrain merupakan salah satu tim kuat di Asia yang memiliki catatan prestasi baik di berbagai turnamen internasional. Untuk Indonesia, laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga menjadi salah satu tantangan terbesar. Timnas Garuda membutuhkan lini belakang yang solid untuk menahan gempuran dari penyerang-penyerang cepat dan fisik yang dimiliki Bahrain. Pascal Struij, dengan kemampuan bertahan yang luar biasa, diharapkan bisa menjadi sosok pemimpin di lini pertahanan. Gaya bermainnya yang tenang namun tegas akan sangat dibutuhkan ketika menghadapi tekanan dari serangan lawan. Selain itu, dengan keahliannya dalam bola-bola udara, Struij akan menjadi ancaman serius dalam situasi bola mati, baik dalam bertahan maupun menyerang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diketahui menyukai pemain yang memiliki fisik kuat dan kemampuan membaca permainan dengan cepat. Struij diperkirakan akan sangat cocok dengan filosofi permainan yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong sendiri dikenal sebagai pelatih yang gemar memaksimalkan potensi pemain di berbagai posisi, dan Struij yang serba bisa ini akan memberikan fleksibilitas tambahan dalam strategi permainan Indonesia. Salah satu alasan mengapa Pascal Struij menjadi pilihan yang sangat menarik bagi PSSI adalah gaya bermainnya yang modern dan serbaguna. Sebagai seorang bek tengah, Struij tidak hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi juga ketenangannya dalam mengendalikan bola dan membaca pergerakan lawan. Ia seringkali menjadi inisiator serangan dari lini belakang, dengan operan-operan akurat yang membangun serangan cepat. Struij juga memiliki keunggulan dalam hal duel udara, membuatnya menjadi bek yang sulit dikalahkan dalam situasi bola-bola tinggi. Kemampuan ini sangat penting, terutama ketika Indonesia menghadapi tim-tim yang mengandalkan serangan udara atau bola mati. Selain itu, ia juga terbiasa menghadapi tekanan tinggi di Premier League, yang akan membantunya dalam situasi-situasi krusial di level internasional. Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga akan menjadi fase yang sangat menantang bagi Indonesia. Setelah berhasil melewati putaran kedua, Indonesia kini harus menghadapi tim-tim yang lebih tangguh, seperti Bahrain, yang memiliki tradisi kuat di sepak bola Asia. Dalam kondisi ini, memperkuat semua lini, terutama pertahanan, menjadi prioritas utama bagi timnas Garuda. Pascal Struij diharapkan bisa menjadi salah satu solusi atas masalah pertahanan yang selama ini seringkali menjadi kendala bagi Indonesia di turnamen-turnamen besar. Dengan pengalaman bermain di Premier League, yang dikenal sebagai liga dengan intensitas tinggi dan persaingan ketat, Struij dianggap memiliki kemampuan untuk membantu Indonesia bersaing di level tertinggi. Pascal Struij, pemain bertahan Leeds United yang bermain di Premier League, tengah dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia menjelang laga penting melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kevin Dix jadi sorotan warganet. Rumor naturalisasi untuk timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Kevin Dix belakangan ini ramai dibicarakan oleh warganet Indonesia, terutama setelah muncul rumor mengenai rencana naturalisasinya untuk memperkuat tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat.
Pemain berusia 27 tahun yang saat ini membela klub raksasa Denmark, FC Copenhagen, dinilai sebagai salah satu pemain dengan potensi besar untuk menambah kekuatan timnas Garuda. Gaya bermainnya yang konsisten di level tertinggi sepak bola Eropa menjadi salah satu pertimbangan utama dalam upaya merekrutnya sebagai bagian dari skuad Merah Putih. Kevin Dix lahir pada 6 Oktober 1996 di Apeldoorn, Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi Vitesse Arnhem, salah satu klub Eredivisie Belanda. Dix kemudian memulai debut profesionalnya pada 2014 bersama Vitesse, dan penampilannya yang impresif di sana menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Pada 2016, Fiorentina, klub Serie A Italia, merekrut Dix, memperlihatkan kualitasnya yang diakui di kompetisi papan atas Eropa. Meskipun sempat dipinjamkan ke beberapa klub seperti Feyenoord dan Empoli, Dix terus menunjukkan perkembangan pesat. Saat ini, ia bermain untuk FC Copenhagen, klub elit Denmark yang secara reguler berlaga di kompetisi Eropa seperti Liga Champions UEFA. Di Copenhagen, Dix menjadi pemain penting, dikenal karena kemampuannya bertahan yang solid, serangan dari sisi sayap yang eksplosif, serta kontribusi dalam transisi permainan tim. Dix merupakan tipikal bek kanan modern yang mampu menggabungkan kualitas bertahan dan menyerang secara seimbang. Di level Eropa, Dix menunjukkan kemampuan defensif yang kuat dengan tackling bersih, kemampuan duel udara yang baik, dan ketahanan fisik yang prima. Selain itu, Dix juga sangat aktif dalam membantu serangan. Kemampuannya dalam melakukan overlap dan crossing akurat menjadi senjata utama untuk membantu lini depan timnya mencetak gol. Gaya bermainnya ini sangat cocok dengan tuntutan sepak bola modern, di mana bek sayap tidak hanya diandalkan dalam pertahanan, tetapi juga harus mampu menjadi inisiator serangan. Kecepatan dan stamina Dix membuatnya menjadi ancaman bagi tim lawan, baik saat menjaga area pertahanan maupun dalam menyerang di sisi sayap. Pengalaman bermain di liga-liga top Eropa juga memberikan Dix keunggulan dalam hal disiplin taktik dan penguasaan teknis yang lebih matang dibandingkan banyak pemain lainnya. Rumor tentang rencana naturalisasi Kevin Dix ini mendapatkan tanggapan luas dari masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar sepak bola. Di media sosial, nama Dix menjadi perbincangan hangat, dengan banyak warganet yang antusias menyambut kemungkinan Dix bergabung dengan timnas Garuda. Bagi mereka, kehadiran pemain seperti Dix akan menjadi tambahan kekuatan signifikan, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang berharap bahwa pengalaman Dix bermain di Liga Champions dan kompetisi top Eropa lainnya akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Kevin Dix bisa jadi solusi lini belakang kita, apalagi dengan pengalamannya di Eropa, ditulis seorang warganet di Twitter. Ada juga yang membandingkan potensi Dix dengan pemain naturalisasi lainnya seperti Shane Patinama, yang sebelumnya sukses memperkuat timnas Indonesia. Namun, di sisi lain, beberapa warganet juga menyoroti bahwa proses naturalisasi sebaiknya tidak hanya mengandalkan nama besar, tetapi juga bagaimana komitmen dan kontribusi pemain tersebut bagi masa depan timnas Indonesia. Banyak yang berharap bahwa jika Kevin Dix benar-benar dinaturalisasi, dia bisa beradaptasi dengan cepat dengan gaya permainan tim dan memberikan kontribusi jangka panjang. Rumor naturalisasi Kevin Dix sebenarnya bukan berita baru. PSSI sudah sejak lama berupaya mendekati sejumlah pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, termasuk Dix. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sebelumnya menyatakan bahwa proses naturalisasi beberapa pemain keturunan tengah berlangsung, dan Dix adalah salah satu target utama yang diharapkan bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Menurut sejumlah sumber, proses administrasi naturalisasi Kevin Dix sudah memasuki tahap akhir. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM disebut-sebut telah memberikan lampu hijau untuk mempercepat proses ini, sehingga Dix bisa segera memperkuat Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan lawan-lawan yang memiliki kualitas pemain top dunia, peningkatan kualitas skuad menjadi kebutuhan mendesak. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Kevin Dix diharapkan bisa membantu Indonesia bersaing di level tertinggi. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan keseimbangan antara serangan dan pertahanan, dan Dix diprediksi akan sangat cocok dengan filosofi tersebut. Warganet dan pecinta sepak bola Indonesia tentu menaruh harapan besar pada proses naturalisasi Kevin Dix. Mereka berharap, dengan tambahan pemain seperti Dix,
timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif dan mampu memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI juga optimis bahwa program naturalisasi ini akan membawa perubahan signifikan bagi prestasi timnas di level internasional. Rumor naturalisasi Kevin Dix menjadi sorotan utama di kalangan warganet Indonesia, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan gaya bermain yang konsisten di level tertinggi Eropa, Dix diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi yang hampir rampung ini disambut antusias oleh para penggemar sepak bola di Indonesia, yang menaruh harapan besar pada kontribusi Dix untuk membantu Indonesia bersaing di panggung internasional. Sydney Van Hooijdonk, pemain berdarah Maluku antar Bologna ke Liga Champions 2024-2025, PSSI siap tambah naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Sydney Van Hooijdonk, striker muda berdarah Maluku, menjadi salah satu pemain yang tengah mencuri perhatian dunia sepak bola internasional. Penampilannya yang mengesankan bersama Bologna di Serie A Italia telah membuatnya menjadi salah satu pilar penting dalam keberhasilan tim tersebut meraih tiket ke Liga Champions 2024-2025. Berita ini tak hanya menggembirakan para penggemar sepak bola Eropa, tetapi juga menimbulkan antusiasme besar di tanah air, terutama di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Dengan latar belakang darah Maluku yang dimilikinya, Sydney Van Hooijdonk disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat yang dapat dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat skuad Garuda. Keberhasilan Sydney membawa Bologna ke Liga Champions adalah buah dari kerja keras dan determinasi tinggi yang ditunjukkannya sepanjang musim 2023-2024. Sebagai penyerang utama, ia kerap menjadi penyelamat tim dalam beberapa laga krusial, termasuk dalam laga penentu kualifikasi Liga Champions, di mana Bologna berhasil mengunci posisi 4 besar di Serie A. Tak hanya mencetak gol-gol penting, Van Hooijdonk juga memperlihatkan perkembangan pesat dalam hal teknis, terutama dalam penyelesaian akhir, pergerakan tanpa bola, serta kemampuannya dalam membangun serangan dari lini depan. Sydney, yang merupakan putra dari mantan striker legendaris Feyenoord dan timnas Belanda, Pierre Van Hooijdonk, memiliki garis keturunan Maluku dari sang ibu. Meskipun lahir dan besar di Belanda, darah Indonesia mengalir dalam dirinya. Hal ini membuka pintu bagi PSSI untuk mempertimbangkan langkah naturalisasi, sebuah strategi yang telah menjadi salah satu fokus utama dalam memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional. Keberadaan pemain-pemain dengan kualitas Eropa seperti Sydney diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi sepak bola Indonesia, yang terus berusaha meningkatkan prestasi di tingkat Asia maupun dunia. Bologna sendiri menunjukkan peningkatan yang signifikan di bawah manajemen pelatih baru mereka, dan kontribusi Sydney tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan torehan lebih dari 15 gol di Serie A musim 2023-2024, ia menjadi salah satu pencetak gol terbanyak timnya. Gol-gol yang diciptakannya kerap datang di momen-momen krusial, seperti ketika Bologna menghadapi tim-tim besar seperti Juventus, AC Milan, dan Inter Milan. Berkat penampilannya yang konsisten, Van Hooijdonk tidak hanya mendapatkan perhatian dari klub-klub besar Eropa, tetapi juga menarik perhatian media Belanda dan Indonesia yang mulai melihat peluangnya untuk memperkuat skuad Garuda. Bagi PSSI, potensi naturalisasi Sydney Van Hooijdonk bisa menjadi langkah strategis berikutnya setelah sukses dengan program naturalisasi beberapa pemain keturunan di masa lalu. PSSI tampaknya tak mau melewatkan kesempatan ini, mengingat kebutuhan timnas Indonesia akan penyerang yang memiliki insting tajam dan pengalaman bermain di kompetisi elit. Sydney, dengan pengalamannya di Serie A dan Liga Champions yang akan datang, bisa menjadi solusi bagi lini serang timnas Indonesia yang selama ini kerap menjadi sorotan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menyatakan bahwa pihaknya selalu terbuka untuk memproses naturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia yang memiliki kualitas tinggi dan keinginan untuk membela Garuda di pentas internasional. Dalam beberapa kesempatan, Erick Thohir menyebut bahwa PSSI tidak hanya mencari pemain yang memiliki kualitas, tetapi juga yang memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia. Sydney, yang kerap menunjukkan kebanggaannya terhadap asal-usul Maluku, dianggap memenuhi kriteria tersebut. Sydney Van Hooijdonk adalah pemain yang luar biasa.
Kami selalu terbuka untuk mendiskusikan potensi naturalisasi jika pemain tersebut memang layak dan memiliki keinginan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kami ingin timnas kita diisi oleh pemain-pemain yang memiliki rasa kebanggaan dan semangat untuk membawa Indonesia bersaing di tingkat internasional, ujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Sydney sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan dirinya dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, berbagai spekulasi terus berkembang, terutama setelah beberapa media Eropa mulai mengangkat kisah latar belakangnya yang memiliki darah Indonesia. Jika Sydney setuju untuk bergabung dengan skuad Garuda, ini tentunya akan menjadi kabar besar bagi dunia sepak bola Indonesia yang kini tengah mempersiapkan diri untuk berbagai ajang penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Keberhasilan PSSI dalam memproses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk bisa menjadi tambahan amunisi besar bagi pelatih timnas Indonesia, yang belakangan ini gencar mencari solusi untuk meningkatkan kualitas lini depan. Sydney, dengan tinggi badannya yang mencapai 190 cm dan kemampuannya dalam duel udara, diakini bisa menjadi penyerang berbahaya di pentas Asia. Selain itu, kehadirannya juga diharapkan bisa menginspirasi para pemain muda Indonesia untuk terus mengembangkan potensi mereka agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Bersama Bologna, Sydney akan menghadapi salah satu tantangan terbesarnya di musim 2024-2025, yakni berlaga di Liga Champions. Pengalaman berkompetisi di turnamen elit ini tentu akan semakin mematangkan kemampuannya dan memberikan nilai tambah jika suatu saat ia bergabung dengan timnas Indonesia. Banyak pihak yang optimistis bahwa Sydney bisa menjadi aset berharga bagi Indonesia jika proses naturalisasi berjalan lancar. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan berkualitas yang diincar PSSI, seperti Maes Hilgers dan Ian Maatsen, sepak bola Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk membangun skuad yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi. Kebut proses naturalisasi Maes Hilgers, diproyeksikan perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Maes Hilgers, bek keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Eredivisie Belanda bersama FC Twente, kini semakin dipercepat. Maes Hilgers diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan 2 pertandingan krusial melawan Bahrain, 10 Oktober, dan Cina, 15 Oktober 2024. Setelah keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, kehadiran pemain berpengalaman seperti Hilgers diharapkan akan memberikan tambahan kekuatan penting bagi skuad Garuda. PSSI telah menggarisbawahi bahwa proses naturalisasi Hilgers menjadi salah satu prioritas utama demi memperkuat lini belakang timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyatakan bahwa Hilgers merupakan salah satu pemain yang sangat diinginkan oleh pelatih Shin Tae-yong, dan pihaknya kini sedang bekerja keras untuk menyelesaikan seluruh prosedur agar Hilgers bisa segera memperkuat skuad Garuda. Maes Hilgers adalah pemain muda berbakat yang telah menunjukkan kemampuan luar biasa sebagai bek tengah di kompetisi Eredivisie Belanda. Hilgers memiliki ketenangan dalam menghadapi tekanan, kemampuan membaca permainan dengan baik, serta ketangguhan fisik yang membuatnya menjadi salah satu bek yang diperhitungkan di Liga Belanda. Di usia 22 tahun, Hilgers sudah mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi, dan kualitasnya inilah yang membuatnya sangat diinginkan oleh timnas Indonesia. Hilgers lahir di Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2002. Meski lahir dan besar di Belanda, Hilgers memiliki darah Indonesia dari ibunya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Karirnya di FC Twente mulai menanjak sejak 2020, dan ia kini menjadi salah satu pemain inti di tim tersebut. Penampilan solidnya sebagai bek tengah menarik perhatian banyak klub, namun PSSI melihat potensi besar untuk membawa Hilgers menjadi bagian penting dari proyek besar timnas Indonesia. Menyadari pentingnya kehadiran pemain berpengalaman seperti Maes Hilgers, PSSI langsung bergerak cepat untuk memproses naturalisasi sang pemain. Setelah melalui beberapa tahap, termasuk pembahasan di DPR RI, Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Hilgers kini sudah mendekati tahap akhir.
PSSI berharap seluruh dokumen administrasi dan persyaratan bisa segera diselesaikan agar Hilgers bisa didaftarkan sebelum akhir September 2024. Proses naturalisasi Mees Hilgers menjadi salah satu prioritas utama kami. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar proses ini bisa berjalan lancar dan cepat, mengingat jadwal pertandingan penting yang semakin dekat. Kami berharap Mees bisa segera bersumpah sebagai WNI dan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir dalam pernyataannya. Erick juga menambahkan bahwa langkah percepatan naturalisasi ini tidak hanya untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari visi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif di kancah internasional. Hilgers, dengan kualitas dan pengalamannya, diyakini bisa menjadi salah satu pilar utama timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menyatakan ketertarikannya terhadap Mees Hilgers sejak beberapa waktu lalu. Shin melihat Hilgers sebagai tipe pemain yang cocok dengan gaya permainan yang ingin ia terapkan di timnas Indonesia, yakni permainan yang agresif, solid di lini pertahanan, namun cepat dalam transisi ke serangan. Kemampuan Hilgers untuk bermain sebagai bek tengah dengan kualitas teknis yang baik sangat dibutuhkan untuk menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Kami butuh pemain-pemain yang punya pengalaman internasional dan mampu mengatasi tekanan di level tertinggi. Hilgers adalah bek yang punya potensi besar untuk memperkuat tim kami, terutama dalam pertandingan-pertandingan sulit melawan Bahrain dan Cina. Dia punya ketenangan, fisik yang kuat, dan bisa membantu kami dalam transisi dari bertahan ke menyerang, ungkap Shin Tae-yong. Dengan sistem permainan yang mengandalkan pertahanan solid dan serangan balik cepat, Hilgers diharapkan bisa menjadi jangkar di lini pertahanan Indonesia. Selain itu, Shin juga menilai bahwa kehadiran Hilgers akan menambah persaingan sehat di antara pemain belakang lainnya, sehingga setiap pemain bisa tampil maksimal dan memberikan yang terbaik di lapangan. Timnas Indonesia kini tengah bersiap untuk menghadapi dua pertandingan penting melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Kedua laga ini merupakan bagian dari fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup, skuad Garuda kini optimistis bisa meraih hasil positif melawan Bahrain dan Cina, terutama jika Mees Hilgers bisa bergabung tepat waktu. Bahrain dan Cina merupakan lawan yang tangguh dan memiliki kualitas pemain yang mumpuni. Bahrain dikenal dengan permainan cepat dan fisiknya, sementara Cina selalu menjadi kekuatan besar di Asia dengan para pemain bintang yang berpengalaman di liga-liga besar dunia. Menghadapi lawan-lawan berat seperti ini, kehadiran Mees Hilgers dengan pengalamannya di Eredivisie tentu sangat diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini pertahanan Indonesia. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina ini akan sangat menentukan peluang Indonesia untuk melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia membutuhkan poin maksimal dari dua pertandingan ini untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Shin Tae-yong telah mempersiapkan tim dengan baik, namun kehadiran Hilgers akan menambah dimensi baru dalam strategi pertahanan yang lebih kokoh dan agresif. Kabar mengenai naturalisasi Mees Hilgers disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak penggemar sepak bola yang menilai bahwa Hilgers adalah tipe pemain yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama mengingat ketatnya persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers diharapkan bisa segera bersumpah menjadi WNI dan mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat. Di media sosial, dukungan terus mengalir untuk Hilgers, dengan banyak penggemar yang mengharapkan agar proses naturalisasi bisa selesai sebelum akhir bulan. Para supporter juga memuji langkah cepat PSSI yang berupaya membawa pemain-pemain berkualitas seperti Hilgers untuk memperkuat skuad Garuda. Dukungan moral ini diharapkan bisa memberi motivasi tambahan bagi Hilgers untuk segera merampungkan prosesnya dan bergabung dengan rekan-rekan setimnya di Timnas Indonesia. PSSI dan Timnas Indonesia memiliki target besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah-langkah strategi seperti naturalisasi Mees Hilgers merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat Timnas Indonesia dan membangun tim yang lebih kompetitif di tingkat internasional. Dengan kehadiran pemain-pemain berpengalaman dari liga-liga top Eropa, Timnas Indonesia diharapkan bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia lainnya. Mees Hilgers, yang masih muda dan penuh potensi, diharapkan bisa menjadi bagian penting dari perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kini, seluruh perhatian tertuju pada proses finalisasi naturalisasi,
Dengan harapan Hilgers bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi maksimal di fase krusial kualifikasi Piala Dunia mendatang.